Shalom, puji nama Tuhan. Apa kabar teman-teman semua? Saya berharap saudara tetap ada dalam kondisi sehat ya. Jaga kesehatan juga jaga iman saudara. Baik, kita akan mulai persekutuan kita pada siang hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat siang hari ini. Kami kembali datang di hadapan Tuhan, menyiapkan diri kami, menyiapkan hati kami untuk kembali Engkau isi dengan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami bersedia untuk bisa menggenapi apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan, biarlah apapun yang kami siapkan, waktu kami 1 jam ke depan, itu pasti akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Baik, pada hari ini kita kedatangan 2 orang tamu, sahabat saya yang sudah lebih senior, yaitu Bang Junedi Salat. Silakan buat Bang Junedi Salat sama si empoknya. Silakan, mari. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke. Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus buat kita semua, orang-orang yang percaya, dan saya percaya bahwa hari ini selalu tersedia berkat buat setiap kita orang yang percaya, karena Dia telah menjadi Bapa kita dan Juru Selamat kita. Baik, siang hari ini saya ingin share kepada saudara tentang pengalaman hidup dan juga risiko-risiko di dalam kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ini istri saya, dia punya banyak pengalaman. Saya panggilnya Mpok aja ya. Pok, gimana ya, pengalamannya waktu lu jadi Kristen dulu? Dari SMU, SMP udah banyak yang hina ya? Iya, pengalamannya banyak, sampai Aye pernah juga diludahin Bang. Katain kafir. Katain kafir, segala macem ya. Musuhin teman-teman, terus keluarga juga dikata-katain. Aduh, banyak. Terus ngalamin kesusahan keuangan juga Bang. Aduh. Jadi banyak ini ya, ngalamin tekanan ya. Iya Bang. Sama aja sama Aye Pok. Begitu Aye jadi orang percaya, keluarga ninggalin semua. Kagak ada yang mau terima Aye. Kagak dapat warisan apa-apa. Waduh, yang ada warisannya ya dimaki-maki. Itu resiko Pok. Emang bener Bang. Karena Yesus itu firman yang hidup. Jadi firmannya itu pasti akan hidup di dalam setiap kita orang percaya. Amin Bang. Nih Aye ambil contoh ya. Nih Aye ambilin dari Markus pasal 10 ayat 34 ya. Dan 34 sampai 36. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikuti Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari mertuanya, dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Ya. Nah, ayat ini seringkali diartikan oleh saudara-saudara kita di seberang nih, khususnya kayak gue zaman dulu, di mana Yesus bilang begini, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas muka bumi. Aku datang bukan membawa damai melainkan pedang. Nah, mereka seringkali artikan pedang di sini ya parang golok. Jadi Yesus itu datang ke dunia ngajak perang gitu loh. Gitu. Padahal bukan gitu ya Bukan, Bang. Karena ini bicara rohani. Ya, pedang roh di sini adalah pedang rohani. Pedang ini pedang rohani.
Jadi waktu kita menerima Yesus, ya kita akan dimusuhin banyak orang, kata Tuhan Yesus ya. Berarti kita udah tergenapi ya Bang ya? Tergenapi, harus menggenapi. Dan orang yang nggak mau menggenapi, dia nggak bakal maju. Iya benar. Ayah inget tuh Pok, tahun 80 Tuhan Yesus tuh melawat dunia artis. Waktu itu ayah jadi artis, masih artis ya. Tahun 80 artis-artis banyak yang terima Yesus. Pertama Emilia Contessa, kedua Uci Bing Slamet, ketiga Joni Indo, keempat Adi Manuhutu, kelima Kris Manusyama, keenam Lisa Oda, ketujuh Lydia Nur Said, kedelapan Nur Afni Octavia, ke-9 pokoknya banyak waktu itu banyak banget yang jadi Kristen. Terus pada kemana tuh Bang sekarang? Nah itu dia ya. Jadi sebenarnya waktu kita terima Yesus itu bukan karena kita Pok. Kan Tuhan udah bilang, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Jadi sebetulnya kita dipilih, artinya bahwa Tuhan ngasih kita kesempatan untuk mendapatkan upah yang dia sediakan, yaitu upah hidup kekal di sorga. Tapi tinggal tergantung kita, bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan. Nah kenapa ayah terus bisa bertahan sampai udah 40 tahun ayah ikuti Yesus. Lama banget ya Bang ya. Kenapa Pok? Karena ayah mau genapin apa aja yang dia omongin. Ya mau dipisahin oke, mau dibuang oke. Padahal berat ya Bang. Mau miskin oke, mau melarat oke, pokoknya gue ikut ya, terserah Tuhan maunya gimana. Kan ada nyanyian tuh, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Jadi ikutin aja dia maunya. Karena apa? Dahsyat. Rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Bener Bang. Tapi rancangan yang memberi masa depan penuh harapan. Pasti itu. Nah orang akan dirancang oleh Tuhan mendapatkan pengharapan hidup yang baik kalau dia ngikutin apa yang Tuhan mau. Iya benar Bang. Betul. Jadi bukan sekedar percaya Yesus itu Tuhan tapi dia nggak mau ngikutin apa yang Tuhan mau, ya nggak bakal maju. Nggak bisa bertumbuh ya, mungkin ya. Hilang. Nah, ayah pernah ketemu salah satu artis yang ya udah senior deh. Ayah Siapa bilang, tuh? ada dah pokoknya nggak usah disebutin. Ayah bilang sama dia, ya, lu dulu juga Kristen, kenapa lu sekarang jadi balik lagi? Dia bilang apa? Aduh, Jun, tekanannya banyak banget. Gue dibuang sama keluarga, gue dimusuhin temen-temen. Udah gitu laki gue yang ngajak jadi Kristen, hidup dalam perjinahan, gue sakit hati lah katanya. Kagak kuat dia. Kagak kuat, gue balik lagi aja katanya gitu. Ya, nah ayah bilang sama dia, kalau soal proses mah, gue juga nggak kalah berat dari lo. Gue dibuang keluarga, dimusuhin, dibikin bokeh lagi ya. Udah gitu Tuhan proses lagi, masuk lembah kekeringan, dompet kering, usaha kering, bokeh. Sampai untuk makan aja susah Pok. Tuh kalau istilah dunia, udah jatuh ke ban tangga digigit anjing gila tuh. Dulu waktu ayah jadi artis, kalau beli beras minimal sekarung, kadang 2 karung. Gua ikut Yesus diproses, beli beras 2 liter Pok, ngutang lagi di warung lah. Tapi gua punya standar Pok. Standarnya apa? Tuhan bilang gini, kalau ada pakaian, makanan cukuplah gitu. Abang ikutin standar firman ya Bang. Iya, ya udah, gua tungguin aja. Yang penting gua bisa makan, bisa minum tiap hari, bisa tidur nyenyak. Ya udah ikutin aja. Nah, gua nggak sadar tuh berjalan dari tahun ke tahun. Kagak terasa ya. Sampai terasa ya, rancangan Tuhan terjadi. Amin. Memang unik dalam Tuhan ini. Pokoknya kalau kita percaya Yesus, udah dah, kita nggak usah susah-susah. Tuhan pasti sediain dong, namanya anak Pok. Iya, dipelihara pasti. Lu contohnya, apa lu nunggu dulu anak lu minta makan baru lu kasih makan? Kan kagak Bang. Iya, kalau telat makan aja lu cubitin, betul nggak? Nah, Tuhan bilang, kamu yang jahat saja tahu memberi yang baik, apalagi Bapa di sorga. Iya. Dia pasti kasih yang terbaik. Cuman harus lewat ujian. Nah, kalau lagi diuji, jangan berisik. Lihat tuh orang ujian, gitu kan? Kalau sekolah lagi ujian ada tulisan jangan berisik gitu kan. Jadi kalau kita lagi diuji udah diam aja. Duduk di kaki Tuhan aja ya Bang ya. Tuhan aja berdoa. Benar. Emang sih Pok,
Waktu ayah dibuang keluarga rasanya sedih. Kenapa? Karena ayah ini kan berasal dari satu keluarga yang mesra, hubungannya harmonis, bahagia. Ayah bilang pokoknya makan kagak makan kumpul. Kompaknya luar biasa kok. Nah biasanya keluarga yang kayak gitu tuh, kalau mereka ngalamin kesusahan pasti berharapnya sama keluarga. Oh iya pasti. Kan? Gue dulu gitu, waktu susah gue datang ke kakak, datang ke om, datang ke babe gitu, minta tolong ke orang. Nah sekarang lo siapa yang nolongin dulu? Nah begitu gue dibuang, gue kan tetap ngalamin kesusahan, kagak ada yang bisa nolong. Tapi Tuhan ngajar, katanya berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi Tuhan ngarahin gue supaya gue belajar ngandelin Tuhan. Jadi kalau gue susah, gue masuk kamar aja, gue berlutut, gue berdoa, gue ngomong dah, babe, gue lagi bokeh nih, tolong dong, babe, gue dimusuhin sama dia, babe. Dan selalu ada jalan keluar. Amin bang. Kenapa? Karena Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Mantep ya. Di dalam dia pasti ada jalan keluar, pasti ada pertolongan. Makanya Ayah seneng banget bang, jadi anaknya bang. Bener, Roma 10 ayat 11, orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Iya bener. Kita mesti percaya tuh. Jadi anak, gimana nggak disayang? Anak tuh artinya ahli waris, ya nggak? Iya. Ahli waris. Terima semua ya, dia tahu perhatiin ahli waris kita. Kerajaan sorga, makanya kita ini warga kerajaan sorga, po, ya. Iya. Nah, jadi firman ini harus digenapi bahwa Tuhan datang ke dunia bukan membawa damai melainkan pedang, itulah pedang roh. Pokoknya setiap orang yang menerima Yesus pasti terbuang. Iya kayak gue tadi bang. Iya. Teman-teman menjauh, gue udah begitu gue jadi orang Kristen, dibuang keluarga, babe kagak mau nerima gue lagi, gue diusir dari rumah, padahal rumah itu gue yang bikin. Kacau ya mereka ya bang. Ya. Kalau lo bisa tendang ya. Iya bener. Boleh. Ada kakak gue tuh yang kerjanya ngontrak mulu, gue sampai kasihan. Gue beliin tanah, gue bikinin rumah. Begitu gue jadi Kristen, gue dimusuhin juga sama dia. Agak tahu diri itu. Ya memang begitu. Itulah pedang roh. Bener. Ambil contoh gini. Gue waktu diusir babe, gue dibuang, dimusuhin, dia nggak mau ngomong lagi sama gue. 3 tahun kemudian gue penasaran. Kenapa Pok? Gue lihat Yesus ini ngajarnya baik banget ya. Iya. Musuh aja suruh doain, suruh diberkatin. Gue nggak diajar untuk memperkosa, untuk bunuh orang, enggak. Gue diajarin baik-baik. Tapi kok kenapa ya babe gue nggak suka, benci. Gue penasaran. 3 tahun kemudian gue cari babe gue. Ketemu, gue bilang, be, gue mau ngomong. Dia bilang, ngomong apa? Ya mau ngomong aja. Ya ngomong, silahkan katanya. Terus gue bilang gini, be, gue ini ikut Yesus nggak diajarin jahat, be. Musuh aja suruh diberkati. Bener. Harus hidup saling mengasihi kepada sesama. Kenapa babe gak suka sama gue gara-gara gue jadi ikut Yesus? Apa dia jawab? Dia kan orang Jawa. Dia bilang, Pak, pokoknya aku benci karo gue. Tuh gak ada alasannya kan, bener. Gak jelas alasannya. Gak ada benci alasannya, aja gitu benci ya. aja. Itulah dunia roh. Aduh, iya. Kayak gue juga dulu, gue masih muda, gak pernah ada orang gereja nyakitin gue, gak pernah. Tapi tangan gue ini, ambil batu lempar gereja, ambil selepetan lempar gereja. Waduh. Kalau dipikir-pikir kenapa gue begitu, gue juga nggak ngerti. Itulah dunia roh. Jadi ketika kita nggak percaya Yesus, ada roh jahat yang menguasain kita untuk mendorong kita berbuat jahat tanpa kita sadarin. Makanya untung lo terima Yesus. Soal kalau babe gue mah soal agama mah nggak usah diomongin, namanya aja Muhammad sholat. Udah pasti sholat terus tuh. Kagak pernah absen. Nggak pernah absen. Kalau soal baik, jujur, top banget deh dia, bener. Tapi herannya begitu gue ikut Yesus, kenapa dia benci gue gitu. Aneh gitu. Dan dia jawabnya cuma apa? Pokoknya gue nggak suka sama lo jadi Kristen. Lo kafir, lo murtad.
aib dalam keluarga tuh sampai digitu-gituin. Aduh, sebegitunya ya, Be. Nah, ini lucu nih, waktu gue diproses Tuhan, kan gue jatuh miskin kok. Dari punya mobil 3, 1 aja nggak gablek, habis. Pelayanan gue lebih banyak di rumah sakit dan di penjara. Yang kagak ada amplopnya. Kagak ada amplop. Coba aja lo pelayanan di rumah sakit dan penjara. Kalau ada yang ngasih amplop, mujizat. Iya, kagak ada, Bang. Setiap tahun 8 tahun tuh gue lakuin itu. Aduh, kasihan Bang. Dalam keadaan terpuruk. Beli beras aja ngutang di warung. Itu keluarga datang kok. Cuman mau apa? Ngelewein. Waduh. Dia bilang apa? Lu si murtad. Makanya lu dikutuk sama Allah. Sebegitunya, Bang. Iya. Wah. Lu di dunia aja udah jatuh miskin. Lihat lu ntar mati. Tempat lu bukan cuma neraka, keraknya neraka tuh. Gitu. Ampun. Padahal dia kagak tahu juga keraknya kayak apa. Iya. Sampai dibilang kerak neraka. Cuman yang buat gue bertahan apa kok? Sejak gue terima Yesus, hati gue rasanya damai. Oh, haleluya, Bang. Tenang, sukacita, pengharapan gue nggak sama dunia lagi. Luar biasa. Dan ya. yang heran tuh hati gue tak maunya ke atas, terus ke sorga, terus ke Yesus, terus sama dunia tuh kayaknya gue udah nggak pusing. Udah nggak ada rasa lagi. Pokoknya ya, ada males, asal ya. ada pakaian, makanan, udah dah cukup Iya, gitu. iya, bener. Nah gue jalanin. Tahun ke-9 baru Tuhan buka berkah. Gue ini udah dibawa Tuhan keliling dunia, Pok. Wih, mantep banget. Negara mana yang belum gue datengin? Apa gue minta? Ih. Kagak. Tuhan yang tuntun gue. Dibawa ke Amerika, diongkosin pulang, diongkosin. Udah gitu dikasih berkat lagi. Itu tambahan yang luar biasa. Ya, Kalau gue jadi bintang film ke Amerika, bayar sendiri. Iya. Pulang kagak ada yang ngongkosin, bayar sendiri. Kagak ada yang kasih amplop, Pok. Yang ada bokek lu. Semua negara gue udah datengin. Gue minta sama Tuhan, enggak. Tapi Tuhan gerakin orang sana untuk gue datang. Dia kirim tiket. Wah, luar biasa ya, Bang. Coba kalau dihitung tiketnya aja udah berapa? Iya, udah Ya, pasti. Bener. Dan gue bukannya sombong ya, Pok. Sejak gue terima Yesus, kayaknya dari seluruh keluarga gue yang paling puas keluar negeri sampai nggak mau lagi keluar negeri ya cuman gue. Saking apanya, udah capek. Capek ya. Ke Belanda, besok Amerika, besok Wah, lagi ke luar Australia, biasa. besok lagi, aduh capek deh. Soalnya berjam-jam di atas pesawat kan, apalagi ke Amerika, 22 jam lu nongkrong di pesawat, bete deh lu. Berdiri salah, jalan salah, duduk salah, tidur nggak bisa, aduh pusing bener. Akhirnya gue udah nggak mau lagi dah ke Amerika, kemana-mana, Jakarta aja. Indonesia saja, jadi berkat di Indonesia. Amin, Bang. Amin. Bahasanya gampang, ya nggak? Ladangnya banyak di Indonesia, Bener. Bang. Kalau di sana, Pok, gua di Amerika. Kalau gua khotbah mesti diterjemahin. Jadi kalau gua disuruh khotbah 40 menit, gua mesti khotbah 20 menit. Karena yang 20 menit terjemahan. Oh. Gitu, kalau suruh 1 jam berarti gua 30 menit. Gitu caranya. Iya. Bagi dua ya. Nggak bisa kelamaan, bete juga orang dengerin. Nah, jadi Tuhan datang tuh, dia memisahkan kita dari orang-orang yang tidak percaya. Karena orang-orang yang tidak percaya dikuasai oleh roh jahat. Dia akan jahatin kita. Gitu. Itu yang terjadi. Nah, itulah risiko yang kita mesti terima. Makanya kalau mau ikut Tuhan, Tuhan bilang apa? Setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Salib tadi ya, Benar. segala yang kita hadepin ya. Tuhan nggak bilang gini, setiap orang yang mau ikut aku, suka-suka dia aja dah, terserah gitu. Enggak. Harus, kudu, tuh kalau bahasa Benar. Betawinya. Harus menyangkal diri, artinya apa? Melakukan apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Manusia kan, mana bisa sih tempeleng kanan kasih kiri? Nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Sebelum lu tempeleng gua tonjok duluan. Itu manusia. Ajaran Yesus. Jadi itu dahsyat. ajaran Tuhan itu di luar akal memang. Tapi herannya kalau kita terima dia, kita dimampukan. Oh gitu ya. Iya, karena kita nggak berjalan sendiri, Amin, tapi Roh amin. Kudus akan menolong kita, menguatkan kita, mendorong kita, kita dimampukan. Amin. Kadang sakit hati. Gue pernah nih, Pok. Satu kali gue diundang khotbah. Ini baru-baru bertobat. Bukan diundang khotbah, diundang bersaksi di sebuah persekutuan. Suruh bersaksi, nyanyi sama bersaksi kenapa gue terima Yesus.
Lalu gue nyanyi, gue bersaksi. Abis itu duduk. Lu tau gak? Pendetanya naik mimbar. Dia nunjuk-nunjuk gue. Waduh, maksudnya apa? Pokoknya dia bilang gini, sekarang ini zamannya banyak orang bertobat. Bintang-bintang film bertobat. Nih kayak Junaidi Salat nih. Wow. Apa tujuannya dia bertobat? Gitu Ngapain ya? lu jadi Kristen katanya? Waduh. Karena lu udah gak populer lagi ya di dunia sono. Jadi lu pengen populer di dunia Kristen. Digituin po. Mau cari amplop. Kristen gak ada amplopnya katanya. Digituin po. Wih, gua Itu rasanya kata-kata gondok. yang menyakitkan. Padahal itu. gua datang dengan tulus po. Ya bersaksi nyanyi. Lu mau amplopin boleh. Gak juga gak masalah. Padahal tulus, Karena ikhlas ya. gua ngerasa gua ini orang berhutang sama Yesus. Yesus sudah bayar gue dengan darahnya yang mahal. Gue gak bisa bayar itu. Jadi gue jalan aja. Ya pokoknya tulus lah. Digitu-gituin po. Wih gondoknya dalam hati gue, lu pulang lewat mana gue hajar lu, ntar gue tungguin lu. Tapi cuma ngomong doang. Hatinya gak bisa, tetap gak bisa. Itu karena Tetap Roh yang Kudus. Yang ada cuma ngampunin. Iya, Roh Kudus yang Ngampunin. bekerja. Lu tahu gak gue semalaman nangis lu po. Tuhan kenapa tuh pendeta ngomong gitu, apa maksudnya gitu. Lu tahu nggak itu pendeta akhirnya jadi sahabat gue, pelayanan ke Kalimantan, ke Luar Malaysia, biasa. kemana-mana sama-sama dia. Jadi dia sebetulnya dipakai Tuhan untuk proses gue. Iya benar. Gue ini serius apa nggak sama Tuhan. Betul. Makanya memang hukum Tuhan itu kan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Yang ditekankan Yesus di sana adalah kata segenap. Segenap itu artinya apa, Po? Sungguh-sungguh serius. Cuma orang yang serius sama Tuhan yang bisa ngelakuin apa yang Tuhan mau. Amin, Bang. Cuma orang yang serius yang sama Tuhan yang bakal dipakai sama Tuhan. Kalau nggak serius nggak bisa. Iya. Mesti serius. Serius baca firman, serius berdoa, serius ikut kebaktian, persekutuan, serius ya, melakukan. hidup intim dekat sama Tuhan. Setiap waktu, setiap saat. Tanpa Tuhan bekerja kita mah nggak ada apa-apanya. Nothing. Nggak ada artinya. Sekaya apapun hidup kita, biar pangkat kita tinggi, tanpa Yesus manusia nggak ada artinya. Benar. Makanya Yesus bilang apa? Percuma engkau memiliki harta seisi dunia, jikalau jiwamu binasa. Nah itu dia ya. Makanya setiap bagian firman Tuhan ini seharusnya kita genapi. Dan kita nggak usah takut. Kalau kita benar-benar menerima Yesus, Roh Kudus tolong kita pasti mampu ngelakuin. Amin. Iya, Bang. Betul. Jadi risiko harus kita terima, jangan sorganya aja yang kita mau. Enak-enaknya aja Bener. ya. Yang nggak enak kita kagak mau terima. Iya, kadang-kadang tuh gua bawa jemaat ke Israel kok. Kadang-kadang satu mobil tuh 35 orang. Tuh kalau udah dekat Sungai Yordan, banyak yang minta dibaptis. Waduh. Terus gue bilang, siapa yang minta dibaptis? Tunjuk tangan. Ada 13 orang. Oke, yang 13 orang tunggu di bawah pohon sana. Yang nggak minta dibaptis silahkan mau belanja, mau jalan-jalan, lihat-lihat silahkan. Yang 13 orang tunggu di bawah pohon. Dah, tunggu di bawah pohon. Nah, gue tanya nih, Bapak Ibu, ini di Indonesia udah pada dibaptis belum? Sudah, Pak. Kenapa di sini minta dibaptis lagi? Biar kayak Yesus, Pak. Kalau mau kayak Yesus, abis dibaptis disalib ya. Nah ini Itu manusia resiko, nih, ya, benar. resiko. Manusia tuh kepengen yang gampang-gampang, yang susah nggak mau. Iya, benar-benar. Kita mesti mau juga yang susah gitu. Kayak Ayub, tuh Ayub bilang apa? Masakan yang enak-enak saja yang kita terima, yang nggak enak masa nggak kita terima. Harus ada. Makanya ada kitab keseimbangan. Ayub ya, Bang ya. Iya, makanya kita nih, gue kasih saran, kalau kita lagi dapat tekanan yang sangat hebat di tengah dunia ini, baca aja kitab Ayub, udah dah. Iya, benar. Kita kadang-kadang kalau nyanyi, aduh sok tahu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Coba sekarang ganti. Ku mau sepertimu Ayub, gitu mah nggak? Berani nggak? Iya, kagak pada, nggak berani semua Iya, kali kayak manusia po nggak mau ambil resiko. Iya. Manusia itu nggak mau hidup nggak enak. Semua kepengen enak, Bang. Selalu kepengen enak. Tapi gue kasih tahu, kalau ikut Yesus, biar nggak enak, tetap ada kekuatan.
Amin Bang, amin, amin. Biar kita ngalamin tekanan seperti apa, Roh Kudus pasti tolong kita, Amin, pasti bantu amin, kita. amin. Jadi gak usah takut, karena semua udah disediain sama Tuhan. Dia tahu. Yang penting kita serius sama Tuhan, sungguh-sungguh. Karena Nah, kita udah proses dirancang ya Tuhan. Rancangan Benar. Tuhan tuh rancangan damai sejahtera, ya. Benar. Bukan nyelakain kita aja ya kan. Iya. Jadi kalau kita ngalamin kesulitan, percaya dah, selama kita tetap sama Tuhan, kesulitan itu bakal jadi berkat buat Iya, kita dan betul. buat orang lain. Kita bisa bersaksi. Coba lo lihat orang bersaksi. Mm-mm. Kemarin tuh ada Ibu Joyce, dia bersaksi gini. Saudara, saya ini udah kena cancer stadium 4. Dokter prediksi saya usia saya tinggal paling tinggi 4 bulan. Tapi saudara, waktu saya dikatain dokter bilang gitu, waduh saya takutnya, sedihnya, penyakit ini ngerogotin saya. Tapi gua datang ke Yesus, gua minta pertolongannya. Heran, gue udah 2 tahun masih hidup aja katanya. Kan bersaksi, waktu dia kena kansernya, waduh, gak enak kok, sakit. Tapi begitu Tuhan lepasin, dia bisa bersaksi bagaimana Iya. Tuhan melepaskan dia dari penderitaan yang dia alami. Luar biasa. Jadi orang Kristen yang sungguh serius sama Tuhan, percaya sama Tuhan, kesulitan apapun dia hadapin, percayalah, pasti ada maksud Tuhan yang baik dalam Amin, hidupnya. amin Bang. Makanya kita nggak boleh punya pikiran yang negatif, harus positif. Lambangnya aja plus, plus itu kan positif. Iya, Iya. betul. Dalam Tuhan selalu ada hal yang positif. Amin, amin. Asal jangan kita kecewa dan patah hati atau ya kehilangan semangat. Jangan. Ya tetap semangat. Tetap semangat. Mau mati, mau hidup, mati juga kan berarti selesai semuanya. Orang mati dalam Tuhan lebih enak loh. Kan ke sorge Bang. Benar. Matinya udah punya tempat Benar. yang jelas. Makanya Yesus ngajarin apa? Bapa kami yang di sorga. Alamatnya jelas kan? Iya. Bapaknya alamatnya jelas di sorga. Nggak bakal kemana-mana. Orang Iya. Kristen yang sungguh hati meninggal dunia pasti dibilang apa? Telah pulang ke rumah Bapa di sorga. Tuh, jelas. Nggak ada lanjutannya. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah. Sisi yang mana? Sisi kanan apa kiri? Apa CCTV? Nggak ada. Nggak ada kata semoga. Semoga itu artinya semua mogok dan gagal. Wah. Kalau kita pasti masuk sorga. Yang Amin. penting kita serius, Iya, benar, bertobat, benar. Amin. percaya sama dia. Ya. Haleluya. Makanya sebenarnya orang Kristen tuh yang sungguh-sungguh kalau dia mati dia jauh lebih enak, nggak mikirin rumah kontrakan, nggak mikirin terasi, garam, cabe, bawang, kagak. Semuanya udah beres, sudah rapi, tinggal di sorga bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mantap, Mantap. gitu ya. Sip. Makanya saudara sebagai orang percaya serius sama Tuhan. Kesempatan yang Amin. hebat menanti buat saudara. Amin. Lihat sekarang saya udah nggak kerja apa-apa lagi. Kerja saya sehari-hari cuman apa? Gangguin orang supaya bertobat. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang gaji. Gajinya sebulan 30 hari. Tapi heranya gemuk, seger, sehat. Amin. Itu berkat Mantap. loh. Tidur bisa nyenyak. Sampai ngorok-ngorok Sampai ya. ngorok ngiler-ngiler. Aduh. Bener kok. Kita biar beli harga tempat tidur 1 miliar, tidurnya nggak bisa beli kok. Iya, Nggak betul. bisa. Itu karena ketenangan jiwa, damai, Mm-mm. tidur enak, makan enak, Iya. semuanya serba oke. Itu Mantap. berkat loh, Pom, ya. Hari-hari hidup kita bersama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Itu hal yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tetap maju dan semangat dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Nyanyi, oke? Kalau nyanyi kita masa duduk? Berdiri, iya. Oh, bisa. Ya, silakan. Bisa nggak itunya? Iya, oke. Itu kan bisa diedit ya? Bisa. Sip. Situ aja. Iya. Sini aja. Tinggal ngeplay aja ya. Sudah siap. Jempol aja. Ya. Kenapa? Tandain aja, Pak. Di jempol gitu, jadi siap. Ya. Oke, saudara, kita mau bersaksi nih berdua. Lagu yang saya buat judulnya Ada Risiko. Ada risiko sesuai Ya. firman Tuhan tadi ya, Iya, Bang ya. ada risiko itu Tuhan. Jangan nggak mau terima risikonya.
Jangan enak-enak Biar aja. bokeh tetap semangat, Bener. ya, tetap berharap sama Tuhan ya Bang ya. Oke. Musik. Haleluya. Ada risiko Risiko apaan Bang? waktu kita terima Tuhan Yesus. Waduh, udah pasti tuh. Ada risiko Risiko apa lagi? waktu kita terima Tuhan Yesus. Banyak banget risikonya. Ada risiko. Aduh, banyak bener ya. Iblis pasti kagak diem aja. Ada resiko keluarga benci ame kita. Kucilin nih Bang ya. Ada resiko Bener. hidup kagak punya ape-ape. Bokeh. Ada risiko Bener kok, ada risikonya. waktu kita ambil keputusan. Nah, itu dia itu. Ada resiko Haleluya. waktu kita terima Tuhan Yesus. Amin. Ada resiko Ada pasti ada. iblis pasti kagak diem aja. Itu musuh bebuyutannya. Ada resiko Nah, lo keluarga benci ame kita. diusir. Ada resiko hidup kagak punya ape-ape. Bokeh deh, bokeh. Ha. Tapi jangan khawatir, karena Tuhan pasti tolong kita. Jangan takut, kuasa Tuhan luar biasa. Kita jangan gentar, hadapin semua tantangan. Bersama Yesus kita semua pasti menang. Haleluya. Oh, bener kan? Ada resiko. Bener kok. Kan Tuhan udah bilang ya, Iya. bahwa dia datang ke dunia bukan bawa damai tapi pedang buat misahin kita dari bapak kita, ibu kita, saudara kita. Bener. Bahkan kadang-kadang kita diproses, diuji kesungguhannya. Oke. Resiko sakit penyakit juga kita kadang kita hadepin. Tetap setia nggak kita lewat penyakit Percaya kita? deh, di dalam Tuhan ada jalan keluar. Amin, ada Bang. pertolongan. Haleluya. Ada risiko Pasti ada resikonya. waktu kita ambil keputusan. Bener Bang. Ada risiko waktu kita terima Tuhan Yesus. Nih gue kasih tahu ya. Iya, Ada resiko. ada. Iblis pasti kagak diem aja. Itu musuh bebuyutan. Ada resiko keluarga benci ame kita. Diusir. Ada resiko Ada kok ada. hidup kagak punya ape-ape. Bokeh, bangkrut kadang-kadang. Tapi jangan khawatir, karena Tuhan pasti tolong kita. Jangan takut, kuasa Tuhan luar biasa. Kita jangan gentar, hadapin semua tantangan. Bersama Yesus kita semua pasti menang. Bersama Yesus kita semua pasti menang. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Baik, kita bersyukur teman-teman, Pak Bang Jun sama Mpok Meni nih ya, yang sudah memberi kesaksian dan juga telah bernyanyi ya. Walaupun lagunya jenaka, sampai saya nggak bisa jadi hafal di sana.
kita bersyukur buat kesaksiannya sangat menguatkan kita di hari-hari ini ya. Haleluya. Di hari-hari ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang nggak tahu harus berbuat apa lagi ya dengan situasi COVID, tapi dengan renungan yang sangat singkat setengah jam itu sangat membuat kita menjadi bangkit lagi, Amin, bergairah amin, lagi, bersemangat amin. lagi. Tadi saya lihat di IG nyatakan, aduh benar-benar tersentuh dengan kesaksiannya, benar-benar menguatkan, benar-benar memberikan semangat lagi gitu. Tadi banyak sekali yang memberikan respon Haleluya, seperti ya, itu. Bang. Terima Habis kasih itu, banyak. Ya, nanti bisa Bapak tutup di dalam doa. Oke. Ya, silakan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, Bapa yang rahmani rahimi, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang hidup, yang menjadi sumber kehidupan umat manusia. Kami bersyukur bahwa siang hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu mendengarkan sebagian firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Dan Engkau sendiri berfirman bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman Allah yang diberikan kepada manusia. Karena Allah itu baik dan penuh kasih sayang, sehingga Dia ingin manusia hidup bersukacita, bahkan tidak binasa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan kami akan menutup apa yang sudah kami lakukan ini, dan kami serahkan semua umat-Mu yang mendengarkannya dan menyaksikannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Allah yang Maha Tinggi menaungi kami semua dimanapun kami berada, bahkan roh tubuh jiwa kami terpelihara dengan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.